Ada kabar yang agak sedikit sedih nih ya dari Dinar Candy. Karena ternyata seorang Dinar Candy nih sampai harus terfikirkan gitu ya untuk melakukan tes keperawanan. Nih ini gara-gara beliau ini gagal nikah. Dan itu berawal dari tuduhan cinta satu malam katanya yang dilakukan oleh Dinar Candy. Wah ini benar-benar apa ya namanya nggak etis ya menuduh wanita seperti itu. Kita lihat nanti ya seperti apa sih ceritanya sebetulnya. Kemudian kalau kita bicara juga soal nih ya keributan antara Krisdayanti dengan anak-anaknya. Nah ternyata ini menjadi sorotan atau mendapat sorotan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah katanya sih ya kalau yang begini nggak usah lah sampai nyampe ke publik gitu kan. Selesaikan saja secara kekeluargaan. Kira-kira bagaimana sih pendapat dari anggota MKD yang berikut ini? Kita lihat yuk. Pernah cinta satu malamnya sama cowok, terus aku sama cowok mana ya, aku mikir terus pas mikir oh pernah sama DJ Itali tapi bukan cinta satu malam, jadi kayak kenalan gitu pas di luar, pas tur di India kan ditanyain, ih kamu kan turnya kemana aja sih, kan aku sebutin negaranya, ih gedong dong, kamu pernah dong cinta satu malam gitu, cuman itu kan tapi kan maksudnya tuh aku kalau ngomong doang kayak gini kan orang nggak percaya, tapi kan beritanya kayak wah Dinar Candy udah nggak perawan bla bla bla, terus kan kalau aku klarifikasi iya aku masih perawan loh, orang-orang nggak akan percaya gitu loh, aku harus ada bukti. Bahkan aku udah kontak dokter kekandungan, dok gimana sih buat kayak ngetes kevirginan gitu, aku pengen ada bukti karena kan banyak ibu-ibu yang nge-DM-in aku kayak wah kamu tuh ya pergaulannya kayak gitu banget, dasar merusak bangsa lah, nggak pantas dicontoh gitu. Jadi aku tuh kayak kesulut emosi, tadinya aku sih cuek-cuek aja, cuman lama-lama aku emosi tuh telepon dokter gitu, tapi baru janjian sih, tapi nggak tahu dokternya nanti besok atau lusa. Bukan waktu itu bukan nggak benar kan, orang kan abis aku bilang sama DJ Itali itu aku tidak menjelaskan lagi itu apa gitu, jadi orang-orang berpikir oh dia udah nggak perawan sama DJ Itali kayak gitu. Oh Dinar ini nih apa namanya udah tidur sama DJ Itali, udah tidur satu malam gitu, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Perkenalan sama DJ Itali kan kalau pekerjaan DJ malam, waktu itu jadi aku tur Asia tuh kan dapet ranking Asia waktu itu nomor 16 kalau nggak salah, waktu 2019 rankingnya di 2018 ranking 16. Nah aku tuh ke kota Bangalore di India perform di klub, jadi dia tuh si DJ Itali tuh show di klub sebelah. Nah terus dia tuh nge-DM aku, kamu lagi perform ya gitu, terus ketemu kenalan, tukeran nomor, follow-followan sosial media gitu. Terus habis itu karena aku kan bawa makeup artist juga namanya si Kavinal, nggak ada one night stand. Abis itu kita pulang ke kamar sama makeup artist aku karena aku tidur sama makeup artist aku kan. Terus dia juga pulang besoknya karena aku pesawat pagi langsung balik ke Indonesia. Abis itu kita kontek-kontekan gitu. Cuman kan gara-gara nggak ada penjelasan jadi kan kemana-mana gitu. Cuman kan aku mau klarifikasi segimanapun orang-orang nggak akan percaya kalau nggak ada bukti seperti itu. Jadi aku ya udah diam aja dulu gitu. Jadi sebenarnya kan aku tuh tidak mau mengekspos dulu cowok. Ada, cuman kan gara-gara kemarin aku diberitain gitu nggak mau lah cowoknya. Soalnya kan cowoknya memang apa ya, cowoknya berseragam gitu. Nah enggak lah, nggak ikhlas. Tapi berarti kan kelihatan mental cowoknya itu segimana gitu. Cuman gara-gara itu doang, takut nama baik keluarganya atau apa, ya udah sih. Kalau aku mah ya udah baik gitu. Jadi aku mau apa sih, kalau ada cowok ya aku tetap terbuka gitu. Tapi ya mental cowok kayak gitu berarti ya udah dia nggak bisa jadi pendamping aku. Target nikah aku umur 30 tahun, sekarang kan udah 27. Kalau ya ada yang lamar, maksudnya ada cocok sekarang ya alhamdulillah. Tapi kalau ini sih belum. Oh kalau bapak mah udah suruh nikah terus, malah suruh adek aku yang nikah duluan. Gara-gara akunya kan gak nikah, terus suruh adek aku dulu katanya gitu. Cuman adek aku juga belum ada pasangan, jadi ya sama-sama lah mencari jodoh.
bersama dengan dua orang anaknya, Aurel dan Azriel itu adalah persoalan rumah tangga, persoalan yang sangat pribadi, dan menurut saya sebaiknya didiskusikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya tahu baik Ibu Krisdayanti maupun kedua orang anaknya ini adalah orang-orang yang saling menyayangi sebetulnya. Jadi Krisdayanti itu pun pasti sayang sama anaknya, dan kedua orang anaknya ini, Aurel dan Azriel ini pun saya kira sangat sayang sama orang tuanya ibunya ini. Justru kan di situ mereka ingin ketemu, ingin silaturahim, ingin katakanlah bermanja-manja dengan ibunya seperti itu. Nah, itu yang harus diselesaikan. Saya tahu dan kenal baik dengan Aurel dan Azriel ini karena kebetulan dulu Mas Anang Hermansyah itu juga adalah anggota fraksi PAN selama 5 tahun, dan saya beberapa kali kesempatan ketemu dengan anak-anaknya, dan saya lihat mereka anak-anak yang baik, anak yang taat pada orang tua, nggak nakal, dan mestinya ini lebih gampang diselesaikan masalahnya. Jadi saya berharap ini bisa dituntaskan dengan baik, dan masalahnya kalau diumbar ke publik itu bisa jadi konsumsi publik, nanti bisa jadi pembicaraan, dan tidak semua apa yang ada di pembicaraan publik itu baik gitu. Dan ada juga yang menafsirkannya nggak baik. Sementara menurut saya sejauh ini tidak ada problem sebetulnya untuk sementara ibu dan anak-anak ini. Sebetulnya kan belum sampai masuk pada ranah Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan itu dia mengurus jika ada yang tindakan atau perbuatan baik secara pribadi maupun lembaga yang merusak kehormatan dan citra DPR. Nah, kalau menurut saya sejauh ini kan kalau ini diselesaikan secara keluargaan ini ya tidak sampai masuk ke lain. Kemudian kalau ada hal-hal tindakan yang bentuknya ancaman, kemudian perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, nah seperti itu baru masuk ke ranah kita. Tapi kalau ini kan nggak ke arah situ. Jadi ini masih bisa diselesaikan lah menurut saya secara baik. Dan saya lihat niat untuk menyelesaikan itu ada, cuman caranya mungkin yang pas. Buktinya kan ada klarifikasi. Kalau ada klarifikasi kan berarti ada niat untuk menyelesaikan. Dan saya tidak masuk detail ya persoalannya apa yang mesti harus didiskusikan antara keluarga ini, dan menurut saya itu urusan keluarga yang saya juga tidak boleh masuk di dalamnya. Nggak ada teguran, karena kan nggak ada gini loh, kalau orang mau tegur itu kan tegur dari mana, orang lapor juga nggak ada yang lapor, Anda aja yang nanya sama kita ada apa bagaimana gitu, ya kan. Sebetulnya kalau ada laporan tuh baru bisa diproses, kan nggak ada laporan, nggak ada delik laporannya kan nggak ada. Apa yang membuat dia harus diproses itu kan nggak ada. Gitu. Kalau ada, silakan diajukan, nanti dirapatkan, dan tidak segampang itu juga. Di dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan itu ada tata cara beracara, ada etika beracara juga, tata caranya ada. Jadi nanti akan dibahas masing-masing fraksi juga ada. Anggota fraksi kan banyak di situ. Jadi semua itu akan didiskusikan secara terbuka dan baik dan diselesaikan. Jadi belum ada masalah. Sejauh ini Krisdayanti itu kerjanya masih seperti biasa. Jadi ikut rapat di komisi juga ikut hadir, di paripurna juga kemarin saya juga hadir. Sejauh ini belum ada masalah. Ya, mungkin di publik itu tadi yang mungkin orang menafsirkannya beda-beda. Kalau menurut saya sih sejauh ini. Kebetulan saya tahu kenapa, karena dia komisi saya. Ya saya kenal kan, dia berarti kan seperti saya. Ya, menurut saya masih bagus lah ya, kalau dari si aspek. Ya
mau gimana lagi ya, kalau memang stigma yang sudah menempel gitu ya dengan profesi Dinar Candy kemudian membuat semua orang berpikir kalau beliau ini sudah nggak perawan, ya mungkin itu jalan satu-satunya kali ya. Tapi mungkin ada cara lain dan tenang aja sih ngomong-ngomong ya, karena toh kalau sudah jodohnya nih akan ketemu dengan sang pangeran yang luar biasa yang mungkin tidak akan ada lagi tuh ya perseteruan antara Dinar dengan keluarganya, alias keluarganya juga oke-oke aja dengan kondisi Dinar, ya nggak sih? Ya mudah-mudahan Dinar cepat ketemu deh sama sang pangerannya ya, yang menerima apa adanya. Kalau ngomong soal apa yang terjadi pada Krisdayanti, setuju banget ya sama Mahkamah Kehormatan Dewan nih ya. Kalau memang yang namanya urusan rumah tangga, apalagi nih ibu sama anak nggak akan pernah bisa milih mau keluar dari ibu yang mana. Betul nggak sih? Itu ibumu, hormati ibumu, mau apapun dan seperti apapun dia. Jadi yang begitu selesaikan aja di rumah. Oke, masih ada lagi berita dari selebriti Indonesia, jadi tetap di Selebriti.